Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan peristiwa Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis menuju langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Saat itu Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk ditemani oleh malaikat Jibril. Buruk adalah hewan tunggangan berwarna putih yang ukurannya sedikit lebih besar dari keledai dan jarak langkah kakinya sejauh mata memandang. Ketika Nabi Muhammad sampai, beliau turun di Masjidil Aqsa lalu menjadi imam sholat bersama para nabi. Kemudian beliau melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit dunia pertama. Sesampainya di sana, malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Setelah terbuka, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, yaitu bapak seluruh umat manusia. Dari langit pertama, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dari langit kedua, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Dari langit ketiga, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris. Dari langit keempat, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dari langit kelima, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dari langit keenam, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Muhammad dibawa naik ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur. Selama di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat 4 sungai. 2 sungai berada di surga, dan 2 sungai lagi berada di bumi, yaitu Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Artinya, dakwah agama Islam nantinya akan menyebar dan tertanam kuat di tepian Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Penduduknya juga akan menjadi pembawa panji-panji atau bendera-bendera Islam dari generasi ke generasi. Sungai Nil mengalir melewati beberapa negara, salah satunya Mesir. Sementara Sungai Eufrat mengalir melewati beberapa negara, salah satunya Turki. Sedangkan Baitul Ma'mur adalah kiblat bagi para malaikat atau penduduk langit, sama halnya dengan Ka'bah yang ada di bumi. Setelah Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad naik lagi menuju Ars, yaitu tempat persinggahan Allah. Beliau seorang diri bertemu langsung dengan Tuhannya tanpa jarak. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang dia kehendaki dan menurunkan perintah sholat fardu sebanyak 50 waktu. Setelah itu, Nabi Muhammad turun hingga sampailah di langit ke-6. Nabi Musa bertanya, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Sholat fardu 50 waktu." Nabi Musa berkata, "Sungguh umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Maka Nabi Muhammad kembali menghadap kepada Allah di tempat persinggahannya. Lalu Allah mengurangi jumlah waktu sholat sebanyak 10 waktu, sehingga sholat fardu tersisa 40 waktu saja. Kemudian Nabi Muhammad turun. Namun ketika sampai di langit ke-6, Nabi Musa kembali mendesak Nabi Muhammad untuk menghadap Allah dan meminta pengurangan jumlah waktu sholat. Dan kejadian ini terus berulang hingga akhirnya sholat fardu tersisa 5 waktu saja. Di perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad juga melihat kafilah dagang kaum Quraisy. Dan kafilah dagang inilah yang nantinya akan dijadikan bukti oleh Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi
dan bukan cerita fiksi karangan belaka. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam, dan pada pagi harinya beliau langsung pergi menemui kaum Quraisy untuk menyampaikan perjalanan Isra Mi'raj yang telah beliau lakukan. Setelah mendengar cerita Nabi, ternyata kaum Quraisy tidak percaya. Kemudian mereka menantang Nabi Muhammad agar menyebutkan ciri-ciri bangunan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Maka Allah memperlihatkan dengan jelas bangunan Baitul Maqdis itu di hadapan Nabi. Bahkan beliau seakan-akan berdiri langsung di depan bangunan itu. Nabi terus menyebutkan ciri-ciri bangunan tersebut hingga mereka terdiam dan tidak bisa membantahnya. Nabi juga menceritakan ciri-ciri kafilah dagang kaum Quraisy yang beliau lihat pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Ketika kafilah tersebut datang, ternyata ciri-cirinya sama persis dengan apa yang telah diceritakan oleh Nabi. Namun bukti nyata ini tidak membuat kaum Quraisy percaya. Bahkan mereka semakin memusuhi dakwah agama Islam. Orang pertama yang membenarkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar. Lalu Nabi menjulukinya dengan nama As-Siddiq, yaitu orang yang berkata jujur dan benar. Bukti nyata peristiwa Isra Mi'raj ini juga semakin mengokohkan keimanan kaum muslimin dalam memeluk dan mendakwahkan agama Islam. Demikianlah berbagai peristiwa yang terjadi selama perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Selanjutnya, rahasia di balik keteguhan kaum muslimin. Orang berpikir jernih pasti tertegun dan terheran-heran. Orang berakal pasti berprasangka dan bertanya-tanya, apa yang membuat kaum muslimin sanggup bersabar? Bagaimana mungkin mereka tetap tabah menghadapi berbagai macam gangguan, hinaan, dan penyiksaan dari kaum Quraisy? Dan berikut ini adalah beberapa pondasi yang tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka tetap kokoh dalam mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam. Pondasi pertama adalah beriman kepada Allah. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad, kaum muslimin akan selalu mempercayai dan mengimaninya. Al-Quran menebarkan rahmat dan kasih sayang, disertai gambaran keridhaan Allah yang membangkitkan kerinduan hati kaum muslimin. Dalam hal ini Allah berfirman, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 21. Al-Quran juga mengecam para penentang Islam bahwa mereka akan dihukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan buruk mereka. Dalam hal ini Allah berfirman, ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 48. Ayat kecaman seperti ini juga semakin menambah keimanan kaum muslimin. Jika iman telah bersemayam dan menancap di dalam hati, dia bagaikan gunung yang tidak bisa digoyahkan. Dia tidak akan peduli pada halangan dan rintangan, karena telah merasakan manisnya iman. Bagi kaum muslimin, agama Islam adalah tanggung jawab yang tidak mungkin ditinggalkan. Mereka yakin dan percaya bahwa menghindari tanggung jawab ini lebih besar bahayanya dibanding dengan penindasan yang mereka alami. Kehidupan kaum muslimin hanya mengharap rahmat Allah, sekaligus takut terhadap siksaannya. Mereka sangat yakin bahwa dunia dengan siksa dan kenikmatannya tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk jika dibandingkan dengan akhirat. Keyakinan, kepercayaan, dan keimanan inilah yang membuat mereka mengabaikan segala tantangan, kesulitan, dan pahitnya kehidupan duniawi. Pondasi kedua adalah kepemimpinan Nabi Muhammad. Beliau merupakan pemimpin tertinggi bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah sosok dengan segala sifat mulia, fisik mempesona, dan sejarah hidup yang sempurna. Bahkan pihak musuh pun mengakui kesempurnaan ini. Pernah suatu ketika Abu Jahal berkata, "Hai Muhammad, kami tidak mendustakan kamu. Kami hanya mendustakan apa yang telah engkau bawa." Dan hal ini telah disampaikan di dalam Al-Quran.
Allah berfirman, "Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 33. Dari ayat ini jelas bahwa yang dibenci oleh kaum Quraisy adalah agama Islam yang beliau bawa, bukan pribadi Nabi Muhammad sendiri. Di kisah yang lain, ada salah satu sahabat Nabi dari Madinah bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika itu, Sa'ad sedang berada di Mekah dan bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Sa'ad berkata, "Hai Umayyah, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa kaum muslimin akan membunuhmu." Mendengar hal itu, Umayyah sangat ketakutan. Bahkan dia berjanji tidak akan keluar dari kota Mekah. Saat kaum Quraisy akan berperang melawan kaum muslimin di perang Badar, Abu Jahal memaksa Umayyah untuk ikut di dalam barisan. Dengan terpaksa Umayyah akhirnya ikut. Akan tetapi dia membeli unta terbaik yang ada di Mekah agar bisa dipakai untuk melarikan diri dari kaum muslimin. Istri Umayyah bertanya, "Apakah engkau lupa dengan ucapan Muhammad?" Umayyah menjawab, "Sama sekali tidak. Demi Allah, aku akan menjaga jarak dengan mereka." Seperti inilah efek kepemimpinan dan kemuliaan Nabi Muhammad pada kondisi psikologis pihak musuh. Mereka tidak mampu menguasai diri dari rasa takut. Mereka seakan-akan tersugesti akibat pengaruh setiap ucapan yang keluar dari lisan Nabi. Sedangkan bagi kaum muslimin, ucapan beliau menumbuhkan rasa cinta dan kesetiaan. Pernah suatu ketika, Abu Bakar dianiaya oleh kaum Quraisy hingga wajahnya penuh luka dan tidak sadarkan diri. Lalu keluarga Abu Bakar membawanya pulang. Semua orang mengira bahwa ajal Abu Bakar sebentar lagi akan tiba. Namun saat menjelang senja, Abu Bakar siuman. Dan yang pertama kali ditanyakan oleh Abu Bakar adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Keluarga Abu Bakar berusaha memberinya makanan dan minuman. Akan tetapi Abu Bakar menolak. Dia tidak akan makan ataupun minum sebelum mengetahui kondisi Nabi Muhammad. Setelah itu mereka membawa Abu Bakar menemui Nabi Muhammad di Darul Arqam, dan ternyata beliau dalam keadaan baik-baik saja. Kisah ini merupakan salah satu bukti kepemimpinan Nabi Muhammad yang mampu menumbuhkan rasa cinta dan kesetiaan bagi kaum muslimin. Mereka tidak peduli bagaimanapun kondisi mereka sendiri. Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan Nabi Muhammad dan agama Islam. Pondasi ketiga adalah kabar gembira tentang datangnya kemenangan. Sejak awal kaum muslimin menyadari bahwa mereka akan menghadapi berbagai macam kesulitan, tekanan, permusuhan, bahkan penganiayaan. Namun masuk Islam bukan berarti menantang bahaya atau maut. Akan tetapi dari awal mereka paham bahwa dakwah agama Islam bertujuan untuk menghapus kesesatan masyarakat jahiliyah, meluruskan tatanan kehidupan, membebaskan manusia dari praktik penyembahan kepada sesama hamba ataupun berhala, dan beralih menyembah hanya kepada Allah semata. Allah telah mengabarkan bahwa nantinya kemenangan akan menjadi milik kaum muslimin, dan para penentang Islam pasti akan dikalahkan. Dalam hal ini Allah berfirman, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Allah juga mengabarkan bahwa saat kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, mereka akan diberi tempat yang layak di dunia dan kebaikan di akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 41. Tidak hanya itu, Allah juga mengabarkan tentang kemenangan kaum muslimin di kemudian hari setelah mereka diusir oleh kaum Quraisy dari kota Mekah. Dalam hal ini Allah berfirman, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu.
dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap ke hadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13-14. Dari ayat ini jelas bahwa nantinya para penentang Islam akan dibinasakan oleh Allah dan kaum muslimin akan menang. Mereka akan menguasai kembali kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Quraisy, yaitu di tahun 8 Hijriah pada saat penaklukan kota Mekah. Demikianlah 3 pondasi di balik kesabaran dan keteguhan kaum muslimin dalam mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam. Selanjutnya, Baiat Aqobah. Setelah 6 orang penduduk Madinah masuk Islam, 5 di antara mereka kembali datang menemui Nabi di tahun haji berikutnya, tepatnya di musim haji tahun ke-12 kenabian, untuk melaksanakan Baiat Aqobah pertama. 5 orang tersebut kembali datang dengan 7 orang baru yang sudah masuk Islam, sehingga jumlah mereka 12 orang yang semuanya laki-laki. Mereka menemui Nabi di tempat sebelumnya, yaitu di daerah Aqobah. Ke-12 orang ini melakukan baiat atau berjanji kepada Nabi. Beliau bersabda, "Kemarilah dan berjanjilah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak membuat dusta yang sengaja dibuat di antara tangan dan kaki kalian, dan tidak mendurhakaiku dalam hal kebaikan. Barang siapa di antara kalian yang mentaati janji ini, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Dan barang siapa di antara kalian yang melanggar, dia akan disiksa, yang sisaannya itu menjadi tebusan bagi perbuatan dosanya. Barang siapa di antara kalian yang melakukan hal buruk, lalu Allah menutupi aib perbuatannya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Allah bisa saja menyiksanya ataupun mengampuninya." Setelah itu, 12 orang penduduk Madinah berbaiat kepada Nabi untuk melaksanakan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Nabi juga menunjuk salah satu sahabat dari Mekah agar menjadi duta untuk ikut mendakwakan agama Islam di Madinah. Sahabat tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah seorang ahli Al-Quran dan merupakan duta pertama dalam Islam. Tugas Mus'ab adalah memperkenalkan, menanamkan ajaran agama Islam kepada penduduk Madinah yang sudah muslim maupun yang masih kafir. Selama di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. As'ad adalah salah satu dari 6 orang penduduk Madinah yang pertama kali masuk Islam. As'ad dan Mus'ab terus mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, terjadilah Baiat Aqobah kedua. Saat itu, ada lebih dari 70 orang muslimin Madinah melaksanakan ibadah haji. Mereka datang bersama rombongan masyarakat Madinah yang masih kafir. Ketika sampai di Mekah, kaum muslimin Madinah mengadakan pertemuan rahasia dengan Nabi Muhammad di tengah malam. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat sebelumnya, yaitu di daerah Aqobah. Pertemuan ini adalah pertemuan paling bersejarah yang mengubah peta pertarungan antara keyakinan paganisme dan agama Islam. Pada malam yang telah disepakati, kaum muslimin Madinah berangkat menuju Aqobah. Tidak lama kemudian, Nabi datang didampingi oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas saat itu memang belum masuk Islam, akan tetapi dia mendukung Nabi dan ingin menghadiri acara keponakannya itu. Setelah semuanya berkumpul, Abbas berbicara, "Wahai penduduk Madinah, sebagaimana yang kalian ketahui, Muhammad adalah keluarga kami, dan kami telah melindungi Muhammad dari ancaman kaum kami. Muhammad sangat terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di tengah negerinya. Akan tetapi Muhammad lebih memilih untuk bergabung dengan kalian. Maka jika kalian sanggup melindungi Muhammad dari para penentangnya, berarti kalian siap menanggung resikonya. Namun jika kalian akan menyerahkan Muhammad kepada para musuh dan akan mengkhianatinya, maka lebih baik tinggalkan Muhammad sekarang juga." Kemudian kaum muslimin Madinah menjawab dengan tegas dan penuh keberanian bahwa mereka akan selalu melindungi Nabi. Mereka juga siap memikul tanggung jawab yang besar dan menanggung segala resiko yang ada di dalamnya. Sebelum baiat dimulai,
kaum muslimin Madinah bertanya, "Wahai Rasulullah, baiat tentang apa saja yang harus kami lakukan?" Beliau menjawab, "Pertama, bersumpahlah kalian untuk selalu mematuhiku dalam kondisi semangat maupun malas. Kedua, berinfaklah dalam keadaan senang maupun susah. Ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Keempat, selalu membela agama Allah dan berjuang di jalannya. Kelima, bersedia menolongku jika aku nanti datang ke tempat kalian dan selalu melindungiku seperti kalian melindungi diri kalian sendiri, istri dan anak-anak kalian. Jika kalian benar-benar melaksanakan semua isi baiat ini, maka kalian berhak mendapatkan surga." Lalu Barok bin Ma'rur memegang tangan Nabi sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan melindungimu sebagaimana melindungi keluarga kami. Baiatlah kami, sungguh kami sudah terbiasa berperang dan sudah mahir dalam memainkan senjata." Kemudian Abu Haisam memotong pembicaraan, "Wahai Rasulullah, kami bersekutu dengan orang Yahudi, dan sekarang kami akan memutus hubungan itu dengan mereka. Lalu jika kami berbaiat kepadamu, kemudian Allah memberimu kemenangan, apakah engkau akan pulang kepada kaummu dan pergi meninggalkan kami?" Mendengar hal itu Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang kalian ajak berdamai." Setelah syarat-syarat baiat disepakati dan mereka semua siap untuk melaksanakannya, berdirilah salah satu kaum muslimin Madinah, yaitu Abbas bin Ubadah. Abbas bertanya, "Apakah kalian menyadari apa yang telah kalian janjikan kepada Rasulullah? Sesungguhnya kalian berbaiat kepada Rasulullah untuk memerangi musuh. Oleh karena itu, jika kalian masih menganggap habisnya harta kalian sebagai musibah dan terbunuhnya para pemimpin kalian sebagai petaka, lalu kalian menyerahkan Rasulullah kepada musuh, maka lebih baik dari sekarang urungkan saja baiat kalian." Kemudian kaum muslimin Madinah menjawab dengan serentak, "Kami siap melakukan baiat ini, walau harus kehilangan harta benda dan para pemimpin kami." Setelah itu mereka meminta Nabi untuk mengulurkan tangan. Akan tetapi tiba-tiba As'ad bin Zurarah menahan tangan Nabi. As'ad berkata, "Hai penduduk Madinah, tunggu dulu, kita tidak bisa begitu saja mendukung Rasulullah, sebab membawa beliau keluar dari Mekah dan membawanya ke kota kita di Madinah sama halnya dengan memisahkan diri kita dari bangsa Arab, dan ini bisa menyebabkan para pemimpin kalian terbunuh dan leher kalian tertebas dengan pedang. Jika kalian benar-benar sanggup menghadapi hal ini, maka lanjutkanlah. Namun jika kalian masih takut kehilangan diri kalian, sebaiknya tinggalkan saja baiat ini, dan semoga Allah mengampuni kalian." Setelah poin-poin dan resiko baiat disepakati, dan As'ad sudah benar-benar yakin dengan kesiapan penduduk Madinah untuk berkorban demi agama Islam, dia pun segera melaksanakan baiat tanpa ragu. As'ad adalah orang pertama yang menjabat tangan Nabi Muhammad untuk berbaiat. Setelah As'ad, baiat dilakukan secara bergantian kepada seluruh peserta baiat yang hadir. Setelah prosesi baiat selesai, mereka secara perlahan mulai meninggalkan daerah Aqabah. Dan saat itu, setan bergerak untuk mengacau. Ada salah satu penduduk Aqabah yang mendengar tentang baiat ini, dan dia bermaksud memberitahukannya kepada para pemimpin kaum Quraisy. Bahkan saat itu, para peserta baiat sudah bersiap-siap untuk mengangkat pedang. Akan tetapi Nabi berusaha meredamnya. Beliau bersabda, "Sungguh kita tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu. Kembalilah ke tempat perkemahan kalian." Maka secara perlahan para peserta baiat kembali ke tendanya masing-masing. Pada pagi harinya, para pemimpin kaum Quraisy datang ke perkemahan mereka. Kaum Quraisy berkata, "Wahai penduduk Madinah, kami mendapat informasi bahwa kalian telah mendatangi salah satu saudara kami untuk mengajaknya keluar dari negeri kami, dan kalian juga berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, jika sampai meletus perang di antara kita, kalian adalah kaum yang paling kami benci di antara bangsa Arab yang lain."
Lalu orang-orang Madinah yang masih kafir menjawab, "Sungguh, tidak ada yang terjadi, dan kami tidak tahu tentang hal itu." Lalu para pemimpin kaum Quraisy menanyakan hal ini kepada salah satu pemimpin Madinah yang masih kafir. Dia adalah Abdullah bin Ubay. Setelah ditanya, Abdullah bin Ubay menjawab, "Ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani berbuat lancang terhadapku. Mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali setelah berunding denganku." Sementara kaum muslimin Madinah yang tadi malam ikut berbaiat hanya saling memandang dan diam tanpa suara. Maka para pemimpin kaum Quraisy pulang dengan tangan hampa, dengan penuh penasaran. Akan tetapi mereka masih terus menyelidiki secara mendalam hingga akhirnya para pemimpin kaum Quraisy yakin bahwa baiat itu memang benar-benar terjadi. Kabar ini baru mereka dapatkan setelah penduduk Madinah dan seluruh jamaah haji pulang ke negerinya masing-masing. Kaum Quraisy segera mengerahkan pasukan berkuda untuk mengejar rombongan penduduk Madinah. Akan tetapi mereka hanya berhasil menemukan 2 orang, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Mungdir bin Amr. Mungdir adalah orang yang lemah, sehingga kaum Quraisy melepaskannya begitu saja. Sedangkan Sa'ad langsung ditangkap. Kedua tangan Sa'ad diikat ke leher dengan tali kekang. Lalu orang-orang Quraisy memukulinya beramai-ramai sambil menyeret dan menarik-narik rambutnya hingga ke Mekah. Tidak lama setelah itu, datanglah Mut'im bin Adi dan Haris bin Harb. Keduanya membebaskan Sa'ad dari penyiksaan orang-orang Quraisy karena Sa'ad pernah menolong mereka berdua. Sementara itu, kaum muslimin Madinah mulai menyadari bahwa Sa'ad tidak ada di dalam rombongan. Mereka pun langsung berunding untuk mencarinya. Dan tidak lama setelah itu, datanglah Sa'ad di hadapan mereka. Maka rombongan tersebut meneruskan perjalanannya hingga tiba di kota Madinah. Demikianlah janji sumpah setia kaum muslimin Madinah pada peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua yang membuka pintu gerbang hijrah dan awal kemenangan dakwah agama Islam. Selanjutnya hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Setelah Baiat Aqobah kedua, akhirnya Nabi mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Hijrah menggambarkan sebuah perjalanan yang tidak bisa ditebak, sebab kaum Quraisy akan selalu mengancam keselamatan mereka di awal maupun di tengah perjalanan. Namun meski begitu, kaum muslimin tetap bertekad untuk hijrah ke Madinah. Sementara dari pihak kaum Quraisy, mereka terus berusaha menghalang-halangi kaum muslimin keluar dari kota Mekah. Dikisahkan, ada seorang laki-laki berkebangsaan Romawi yang bernama Suhaib bin Sinan. Ketika Suhaib akan hijrah ke Madinah, kaum Quraisy berkata, "Dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan hina. Sekarang, setelah hidup bersama kami dan bergelimang harta, engkau akan pergi begitu saja dengan seluruh hartamu. Demi Allah, itu tidak akan pernah terjadi." Lalu Suhaib mencoba bernegosiasi dengan mereka. "Seandainya aku berikan seluruh hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Kaum Quraisy menjawab, "Iya, kami akan membiarkanmu pergi." Tanpa berpikir panjang, Suhaib pun memberikan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy. Lalu dia berangkat hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad mendengar pengorbanan Suhaib ini, beliau bersabda, "Sungguh, Suhaib adalah orang yang beruntung." Di kisah yang lain, ketika Iyas bin Abi Robi'ah dan Hisham bin As akan hijrah ke Madinah, keduanya dikurung oleh kaum Quraisy. Pada saat Nabi Muhammad sudah tiba di Madinah, beliau bertanya, "Bagaimana tanggung jawabku terhadap Iyas dan Hisham?" Walid bin Walid menjawab, "Wahai Rasulullah, biar aku yang mengurus mereka berdua." Setelah itu Walid bin Walid pergi ke Mekah dan masuk secara sembunyi-sembunyi. Lalu dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mengantarkan makanan kepada Hisham dan Iyas. Walid mengikuti perempuan tersebut sehingga dia bisa mengetahui keberadaan kedua sahabatnya. Hisham dan Iyas ternyata disekap di sebuah rumah yang tidak beratap. Di saat sepi tidak ada orang, Walid memanjat dinding rumah itu dan melepaskan belenggu kedua sahabatnya. Dan akhirnya Walid membawa keduanya kabur menuju Madinah. Itulah dua gambaran
gangguan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang akan hijrah ke Madinah. Namun meski begitu, kaum muslimin tetap melakukannya. Bahkan 2 bulan setelah peristiwa Baiat Aqabah kedua, kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah hanya sedikit sekali. Di antara mereka adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Ali memang diutus oleh Nabi untuk tetap di Mekah. Selain mereka bertiga, juga ada beberapa kaum muslimin yang masih ditahan oleh kaum Quraisy. Sementara kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah, sebagian dari mereka juga ikut menyusul hijrah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy mengetahui banyak sekali kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, mereka mulai gelisah dan ketakutan. Mereka terbayang akan datangnya bahaya besar yang mengancam agama dan perekonomian mereka. Ketakutan kaum Quraisy dari segi perekonomian karena letak strategis Madinah sebagai jalur perdagangan mereka. Kaum Quraisy biasa berdagang ke negeri Syam melewati Madinah dengan nilai transaksi lebih dari 250.000 dinar emas, sedangkan 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Kelangsungan perdagangan kaum Quraisy ini bergantung pada stabilitas keamanan di jalur itu. Maka tidak heran jika perekonomian mereka terancam setelah Islam berpusat di Madinah. Hal inilah yang menyebabkan mereka berusaha keras untuk mencari strategi baru dan solusi terbaik untuk menghentikan dakwah agama Islam yang akan berpusat di Madinah. 2,5 bulan setelah Baiat Aqabah kedua, kaum Quraisy menggelar pertemuan di Darun Nadwah. Bagi mereka, ini adalah pertemuan paling rahasia dan paling penting dalam sejarah. Pertemuan ini dimulai sejak pagi hari, dihadiri oleh para pemimpin dan semua perwakilan dari kabilah-kabilah suku Quraisy. Tujuannya untuk membahas secara mendalam strategi apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan dakwah agama Islam dan memadamkan cahayanya dari dunia ini selama-lamanya. Di tengah-tengah kaum Quraisy melakukan pertemuan, iblis menyusup di antara mereka dalam wujud seorang laki-laki tua yang tampak berwibawa. Setelah diizinkan bergabung, maka iblis dalam wujud laki-laki itu pun masuk dan bergabung bersama kaum Quraisy. Dalam musyawarah ini, Abul Aswad menyampaikan pendapatnya. Bagaimana kalau Muhammad kita keluarkan dari negeri kita? Setelah itu kita tidak perlu memperdulikannya lagi, kemana dia pergi dan di mana dia berada. Lalu kita perbaiki masalah kita dan mengembalikannya seperti semula. Iblis dalam wujud laki-laki itu membantah pendapat Abul Aswad. Aku tidak setuju. Apakah kalian tidak tahu tutur kata Muhammad yang bagus dan manis itu, serta kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain dengan agamanya? Sungguh, jika kalian melakukan pendapat itu, kalian tidak akan merasa aman, karena Muhammad akan mencari sekutu dari bangsa Arab yang lain, kemudian mengajak mereka untuk menghancurkan dan memperlakukan kalian sesuka hatinya. Maka dari itu, carilah pendapat yang lain yang lebih baik lagi. Kemudian Abul Bakhtari mengusulkan pendapatnya. Bagaimana kalau Muhammad kita penjarakan saja di jeruji besi dan kita kunci pintunya rapat-rapat, lalu kita biarkan saja sampai ajal menjemputnya? Iblis dalam wujud laki-laki itu kembali membantah. Jangan, ini bukan pendapat yang baik. Andai saja kalian memenjarakan Muhammad, agamanya itu akan tetap menerobos keluar dari sela-sela jeruji besi kepada para pengikutnya. Setelah itu mereka akan beramai-ramai mendatangi kalian dan mengalahkan agama kalian. Maka dari itu, carilah ide lain yang lebih baik lagi. Akhirnya muncullah ide paling kecil dari Abu Jahal. Dia berkata, bagaimana kalau kita ambil dari setiap kabilah suku Quraisy seorang pemuda yang kuat dan gagah dari nasab yang mulia sebagai wakil kita. Kita persenjatai masing-masing dari mereka dengan pedang yang tajam. Setelah itu mereka semua kita perintah untuk memenggal Muhammad bersama-sama. Maka darah dan pelaku pembunuhan terhadap Muhammad akan terpencar di semua kabilah suku Quraisy, sehingga keluarga Muhammad tidak akan berani memerangi kita. Mendengar usulan kecil dari Abu Jahal, iblis dalam wujud laki-laki itu berkata, aku setuju dengan pendapat ini. Sungguh ini adalah ide yang sangat tepat. Dan ternyata
Semua hadirin pun menyepakati usulan keji dari Abu Jahal. Lalu mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing dan bertekad melaksanakan ide ini sesegera mungkin. Kaum Quraisy berusaha menyembunyikan rencana pembunuhan yang telah disepakati. Mereka membuat aktivitas sehari-hari tampak normal dan berjalan seperti biasanya, sehingga tidak ada seorang pun yang mencium rencana keji ini. Akan tetapi ada satu hal yang tidak mereka sadari, bahwa tidak sedetik pun yang terjadi di dunia ini lepas dari kendali Allah, dan mustahil bagi mereka bisa mengelabui Allah. Bahkan bisa saja Allah menggagalkan rencana keji ini dari arah yang tidak mereka duga-duga. Saat itu, Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk mengabarkan rencana pembunuhan yang telah disepakati oleh kaum Quraisy. Malaikat Jibril juga menyampaikan tentang izin berhijrah, sekaligus menentukan waktu keberangkatan hijrah Nabi dan petunjuk untuk meloloskan diri dari rencana pembunuhan kaum Quraisy. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Malam ini jangan tidur di tempat yang biasa engkau tiduri." Pada siang hari, saat orang-orang beristirahat di rumahnya masing-masing, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar untuk menginformasikan waktu keberangkatan hijrah ke Madinah. Nabi juga menyuruh Abu Bakar untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Setelah itu, beliau kembali ke rumahnya sambil menunggu waktu malam tiba. Nabi Muhammad tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, sehingga tidak seorang pun menyadari tentang rencana hijrah beliau. Sementara kaum Quraisy telah sepakat untuk memilih 11 orang yang nantinya akan menjadi eksekutor pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. 2 di antara 11 eksekutor itu adalah Abu Jahal dan paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Nabi Muhammad biasa tidur pada awal malam, tepatnya setelah sholat Isya. Lalu beliau keluar ke Masjidil Haram pada tengah malam untuk mendirikan sholat. Malam itu, tepatnya setelah Isya, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Nabi juga menyuruh Ali untuk membungkus dirinya dengan selimut hijau yang biasa beliau gunakan. Malam itu, keheningan terasa mencekam. Semua orang tidur terlelap di rumahnya masing-masing. Sementara 11 orang eksekutor yang akan membunuh Nabi mulai berjalan secara perlahan sambil mengendap-endap menuju rumah beliau. Ketika sampai, mereka mengepung rumah Nabi dengan berjaga di depan pintunya. Kemudian mereka mengintip ke dalam. Maka terlihatlah di situ ada Ali yang sedang tidur dengan selimut hijau milik Nabi Muhammad. Melihat hal itu, kaum Quraisy sangat senang. Mereka yakin rencana pembunuhan ini akan berhasil. Setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad ketika beliau keluar dari rumahnya menuju Masjidil Haram di tengah malam. Dengan penuh percaya diri, malam itu mereka terus berjaga mengepung rumah Nabi sambil menunggu beliau keluar dari rumahnya. Mereka sangat yakin bahwa rencana pembunuhan ini akan berjalan dengan sempurna. Mereka tidak sadar bahwa tipu daya Allah lebih dahsyat daripada tipu daya mereka. Dalam hal ini Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Dan benar, rencana pembunuhan kaum Quraisy gagal total. Padahal mereka dalam keadaan siap siaga ketika Nabi Muhammad pergi meninggalkan rumahnya. Saat itu, Nabi mengambil segenggam debu dan menaburkannya di kepala mereka. Maka Allah mengelabui penglihatan mereka, sehingga tidak bisa melihat Nabi berjalan keluar dari rumahnya. Beliau keluar dari rumahnya sambil membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat." Al-Quran Surat Yasin ayat 9. Tidak ada satupun dari 11 orang eksekutor pembunuhan itu yang kepalanya luput dari taburan debu Nabi Muhammad. Lalu ada seseorang yang lewat dan melihat mereka sedang berjaga di rumah Nabi. Orang itu bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab,
kami sedang menunggu Muhammad." Orang itu berkata lagi, "Demi Allah, Muhammad sudah lewat di depan kalian. Dia menaburkan debu di atas kepala kalian, kemudian pergi meninggalkan kalian." Dengan penuh keheranan, mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak melihatnya sama sekali." Lalu mereka mencoba mengintip ke dalam rumah Nabi, dan ternyata di dalam terlihat Ali sedang tidur. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, Muhammad masih di dalam rumahnya. Dia sedang tidur dengan selimutnya." 11 eksekutor itu terus berjaga di rumah Nabi hingga waktu pagi. Ketika Ali bangun, barulah mereka sadar dan menyesal. Mereka bertanya kepada Ali tentang keberadaan Nabi Muhammad. Lalu Ali menjawab, "Aku tidak tahu sama sekali tentang hal itu." Demikianlah tipu daya Allah mengelabui tipu daya kaum Quraisy, sehingga hancurlah rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya perjalanan Nabi Muhammad dari Gua Sur menuju Madinah. Beliau meninggalkan rumahnya pada Jumat malam, tanggal 27 Safar, tahun ke-14 kenabian. Setelah Nabi keluar dari rumahnya, beliau langsung menuju rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua bergegas pergi menuju Gua Sur sebelum waktu subuh tiba. Nabi sangat paham bahwa kaum Quraisy akan berusaha mati-matian untuk mengejar. Oleh sebab itu, beliau melewati jalur lain yang berbeda dari yang biasa digunakan oleh kaum Quraisy. Bahkan beliau jalan sambil berjinjit agar tidak meninggalkan jejak di jalanan padang pasir. Pada akhirnya mereka berdua sampai di depan mulut Gua Sur. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau jangan masuk ke dalam gua sebelum aku memasukinya terlebih dahulu. Sebab jika ada bahaya yang mengancam, akulah yang akan menjadi korbannya." Lalu Abu Bakar masuk dan membersihkan bagian dalam gua, serta menutup lubang-lubang yang ada di dalamnya dengan sobekan kain. Namun ternyata masih tersisa 2 lubang yang belum ditutupi. Maka Abu Bakar menggunakan kedua kakinya untuk menutupi 2 lubang tersebut. Setelah itu barulah Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam gua. Beliau pun masuk dan beristirahat di pangkuan Abu Bakar hingga beliau tertidur. Di tengah-tengah mereka beristirahat, tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari dalam lubang yang dia tutupi dengan kedua kakinya. Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar terus berusaha untuk tidak bergerak sebab dia khawatir akan membangunkan Nabi Muhammad. Karena rasa sakit yang begitu mendalam, akhirnya air mata Abu Bakar menetes ke wajah Nabi. Maka beliau terbangun dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku disengat oleh sesuatu yang berbisa." Kemudian Nabi meludahi luka yang ada di kaki Abu Bakar, dan rasa sakit yang dirasakannya hilang seketika. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Selama di Gua Sur, Nabi mempunyai mata-mata atau semacam intelijen. Dia adalah putra Abu Bakar yang bernama Abdullah. Ketika malam hari tiba, Abdullah pergi menuju Gua Sur dan ikut bermalam di sana. Dia menemani Nabi dan Abu Bakar sampai menjelang waktu subuh. Lalu pada pagi harinya, Abdullah kembali ke Mekah untuk membaur bersama orang-orang Quraisy. Dengan begitu orang-orang Quraisy akan mengira bahwa Abdullah bermalam di Mekah. Abdullah juga selalu mencari informasi tentang rencana dan strategi yang akan dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menangkap Nabi dan Abu Bakar. Kemudian pada malam harinya, Abdullah kembali ke Gua Sur dan melaporkan segala informasi yang dia dapatkan. Selain Abdullah, pembantu Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah juga ikut menjadi mata-mata. Amir adalah seorang pengembala kambing. Pada malam hari, Amir memerah kambing-kambingnya dan mengantarkan susunya ke Gua Sur untuk diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Sebelum waktu subuh tiba, Amir menggiring kambing-kambingnya itu pulang. Amir membawa gerombolan kambing-kambingnya mengikuti jejak kaki Abdullah yang membekas di jalanan padang pasir. Dengan begitu, jejak kaki Abdullah akan terhapus, sehingga kaum Quraisy tidak akan bisa melacak di mana tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar.
Sementara di pihak kaum Quraisy, mereka semakin geram ketika mengetahui bahwa Nabi lolos dari pembunuhan yang mereka rencanakan. Mereka sangat marah ketika mengetahui bahwa orang yang tidur dengan selimut Nabi ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menyiksa Ali dan menyeretnya menuju Ka'bah. Ali dikurung selama beberapa waktu dengan harapan bisa dipaksa dan diambil informasinya. Namun tindakan ini tidak membuahkan hasil. Kemudian kaum Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar dan menggedor pintunya. Orang yang membukakan pintu adalah putri Abu Bakar yang bernama Asma. Mereka bertanya dengan kasar, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tidak tahu di mana ayahku berada." Maka Abu Jahal langsung menampar Asma sampai anting-antingnya terlepas. Setelah itu kaum Quraisy menggelar pertemuan darurat. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menggunakan segala cara agar dapat menangkap Nabi dan Abu Bakar. Mereka menutup seluruh akses keluar dari kota Mekah dengan diawasi secara ketat oleh pasukan berpatroli lengkap dengan persenjataan. Di samping itu, kaum Quraisy juga mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam kondisi hidup ataupun mati, maka dia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka kota Mekah mendadak ramai, dipenuhi para pemburu hadiah dan para pencari jejak. Mereka semua berlomba-lomba mencari dan memburu Nabi dan Abu Bakar. Mereka menyebar ke berbagai tempat, namun hasilnya tetap nihil. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak berhasil ditemukan. Sebenarnya para pemburu hadiah itu sudah mendekati Gua Sur. Bahkan ketika Abu Bakar melihat ke arah atas, Abu Bakar bisa melihat kaki mereka. Lalu Abu Bakar berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau ada salah satu saja di antara mereka yang menunduk ke bawah, pasti akan melihat kita." Lalu beliau menjawab, "Tenanglah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah." Kesedihan Abu Bakar bukan karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi Abu Bakar khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku terbunuh, aku hanyalah satu orang. Namun jika engkau terbunuh, maka binasalah umat ini." Lalu beliau menjawab, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Setelah 3 hari berturut-turut, kaum Quraisy gagal menemukan keberadaan Nabi Muhammad. Mereka mulai putus asa. Emosi mereka juga mulai turun, sehingga kegiatan patroli bersenjata pun dihentikan. Hal inilah yang akhirnya membuat Nabi dan Abu Bakar bersiap-siap untuk berangkat menuju Madinah. Mereka berdua menyewa seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Saat itu Abdullah bin Uraikid masih belum masuk Islam alias masih kafir. Akan tetapi Nabi mempercayainya dan menitipkan 2 hewan tunggangan kepadanya. Mereka berjanji akan bertemu di Gua Sur setelah lewat 3 hari. Pada malam itu, tepatnya pada Senin malam, Abdullah bin Uraikid mendatangi Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur dengan membawa 2 hewan tunggangan. Setelah semuanya siap, maka berangkatlah mereka menuju Madinah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid. Rombongan Nabi ini berangkat pada malam hari, tanggal 1 Rabiul Awal, dan sejak saat itulah tahun pertama Hijriah dihitung. Mereka menempuh rute yang berbeda dari jalan yang biasa digunakan oleh kaum Quraisy saat mereka akan pergi menuju Madinah, sehingga rombongan Nabi ini tidak mudah dilacak oleh pihak musuh. Di perjalanan hijrah ini, rombongan Nabi melewati tempat tinggal Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad adalah perempuan dermawan. Dia tinggal di pelataran tendanya untuk memberi makanan dan minuman bagi siapa saja yang lewat di situ. Lalu Nabi melihat ada seekor kambing dari celah tenda. Beliau bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad, apakah kambing itu masih bisa mengeluarkan air susu?" Ummu Ma'bad menjawab, "Sungguh, dia sudah terlalu tua untuk bisa mengeluarkan air susu." Saat itu memang musim paceklik. Kemudian Nabi meminta izin kepada Ummu Ma'bad, "Bolehkah aku memerahnya?" Ummu Ma'bad menjawab, "Iya, silahkan." Lalu Nabi mengusap kambing tersebut sambil membaca kalimat basmalah dan berdoa kepada Allah.
Seketika itu juga, air susu kambing betina yang sudah tua itu memancar dengan deras. Nabi meminta bejana, lalu memerah susu kambing itu sampai penuh dan mempersilahkan Ummu Ma'bad untuk minum. Lalu Nabi memberikan susu itu kepada Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, dan Amir bin Fuhairah. Setelah mereka semua minum sampai kenyang, baru kemudian beliau sendiri meminumnya. Kemudian rombongan Nabi melanjutkan perjalanan. Di perjalanan hijrah ini, rombongan Nabi sempat dikejar oleh Suraqah bin Malik. Saat itu Suraqah masih belum masuk Islam. Suraqah mendapatkan informasi dari kaumnya tentang rombongan Nabi. Lalu dia bergegas memacu kudanya secepat mungkin untuk melakukan pengejaran. Suraqah ingin menangkap Nabi dan Abu Bakar agar dia mendapatkan hadiah sayembara dari kaum Quraisy berupa 100 ekor unta. Ketika jarak Suraqah dengan rombongan Nabi sudah dekat, tiba-tiba kudanya tergelincir sampai Suraqah jatuh terlempar. Suraqah bangkit dan kembali memacu kudanya. Ketika dia berhasil mendekat, tiba-tiba kaki kudanya mendadak terperosok ke dalam tanah hingga sampai ke lutut, dan Suraqah pun kembali jatuh terlempar. Dia berusaha keras untuk mengeluarkan kaki kudanya dari dalam tanah, hingga akhirnya kuda itu berhasil bangkit dengan mengeluarkan debu seperti asap yang tebal. Pada saat itulah Suraqah mulai ketakutan. Kemudian dia memanggil rombongan Nabi dan mengajaknya berdamai. Suraqah memberikan perbekalan dan sejumlah barang. Akan tetapi Nabi tidak mengambilnya. Beliau hanya berpesan, "Rahasiakanlah jejak kami." Kemudian rombongan Nabi melanjutkan perjalanan, sementara Suraqah pulang dan menghentikan orang-orang yang akan mengejar rombongan Nabi Muhammad. Sebelum tiba di Madinah, rombongan Nabi juga sempat bertemu dengan Zubair bin Awam. Saat itu Zubair sedang dalam perjalanan pulang dari Syam ke Mekah bersama kafilah dagang kaum muslimin. Lalu dia menghadiahkan pakaian serba putih kepada Nabi dan Abu Bakar. Sebelum sampai di pusat kota Madinah, beliau singgah untuk beberapa hari di desa Quba, tepatnya pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah. Saat itu kaum muslimin Madinah telah mendengar tentang keberangkatan Nabi dari Mekah menuju Madinah. Maka setiap pagi mereka pergi ke daerah perbatasan untuk menunggu kedatangan beliau. Hingga akhirnya ada seorang laki-laki Yahudi yang melihat dari kejauhan beberapa orang yang berpakaian serba putih. Maka laki-laki Yahudi itu berteriak dengan keras, "Hai penduduk Madinah, ini dia orang yang sedang kalian tunggu-tunggu." Maka secara serentak kaum muslimin Madinah bangkit dengan penuh sukacita untuk menyambut kedatangan Nabi di perbatasan. Setelah itu seluruh kaum muslimin Madinah siap untuk melakukan penyambutan. Sementara orang-orang Yahudi juga menjadi saksi kebenaran kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi mereka tentang datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Beliau singgah di Quba. Sementara itu Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah selama 3 hari. Ketika Ali selesai mengembalikan barang-barang penduduk Mekah yang diamanahkan kepada Nabi, barulah dia menyusul ke Quba. Nabi Muhammad singgah di Quba selama 4 hari. Di sana beliau mendirikan pondasi Masjid Quba, lalu sholat di situ. Dan inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Pada hari Jumat, atas perintah Allah, beliau melanjutkan perjalanan ditemani Abu Bakar. Beliau mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar. Bani Najjar adalah keluarga Aminah, sang ibunda Nabi Muhammad. Mereka datang dengan membawa pedang untuk mengawal Nabi. Beliau tiba di tempat mereka pada siang hari, lalu mendirikan sholat Jumat bersama-sama. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di pusat kota Madinah. Sejak hari itu, kota Yatsrib diubah namanya oleh Nabi menjadi Madinatul Rasul, atau cukup disebut dengan Madinah. Hari itu adalah hari paling indah dan paling bersejarah. Rumah-rumah dan lorong-lorong dipenuhi dengan suara pujian dan tasbih. Para perempuan muslimah Madinah dengan riang gembira menyenandungkan sholawat yang sekarang kita kenal dengan nama sholawat Badar. Meski kaum muslimin Madinah bukan dari golongan orang yang kaya raya, masing-masing dari mereka ingin rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad. Namun beliau hanya berjalan
dengan untanya melewati mereka. Nabi bersabda, "Biarkanlah untaku ini berjalan dengan sendirinya, sebab dia diperintahkan oleh Allah." Unta itu terus berjalan, hingga akhirnya dia berhenti di tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Lalu Abu Ayyub bergegas mengambil perbekalan Nabi dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Lalu Abu Ayyub menyiapkan tempat istirahat untuk Nabi Muhammad. Selang beberapa hari kemudian, istri beliau, Saudah binti Zam'ah, dan dua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum, menyusul hijrah ke Madinah. Mereka keluar dari Makkah menuju Madinah, dikawal oleh Abdullah bin Abi Bakar, beserta semua keluarga Abu Bakar, termasuk Aisyah, sang istri Nabi Muhammad. Sementara putri beliau yang bernama Zainab masih ditahan oleh suaminya yang masih kafir, yang bernama Abul As. Zainab baru hijrah ke Madinah setelah meletusnya Perang Badar. Demikianlah awal kedatangan Nabi Muhammad beserta keluarganya, dan sambutan meriah penuh kebahagiaan dari kaum muslimin Madinah. Selanjutnya kondisi kaum muslimin, kaum munafikin, dan kaum Yahudi di Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah bukan berarti akan merubah hidup mereka menjadi tenang, tentram, aman, atau bahkan bergelimang harta. Masalah yang mereka hadapi berbeda dengan sebelumnya. Selama di Mekah, kaum muslimin hidup terpencar di berbagai rumah. Kondisi mereka tertindas, terhina, dan terusir. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memimpin. Segala sesuatu berada di bawah kendali musuh. Ruang gerak mereka sangat sempit, sehingga mereka sulit berkembang. Sedangkan di Madinah, kaum muslimin harus hidup mandiri dan siap menghadapi masalah baru yang lebih menantang dari sebelumnya. Mereka harus siap membangun peradaban, kuat dalam bidang ekonomi, berpengaruh dalam bidang politik, kokoh dalam sistem pemerintahan, dan selalu siap jika musuh datang untuk berperang maupun berdamai. Selama di Madinah, kaum muslimin juga dibimbing untuk menyelesaikan persoalan halal dan haram, urusan ibadah, berperilaku dengan akhlak mulia, dan problematika kehidupan lainnya. Dengan begitu tibalah saatnya bagi kaum muslimin untuk tampil sebagai masyarakat Islam yang segala bentuk kehidupannya berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Kaum muslimin di Madinah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah yang hidup dengan tanah, rumah, dan harta milik mereka sendiri. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari Mekah atau daerah lainnya yang hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan agama mereka dari gangguan para musuh. Kaum Muhajirin tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Mereka tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak ada harta sedikit pun untuk bertahan hidup. Jumlah kaum Muhajirin ini tidak sedikit. Bahkan dari hari ke hari, jumlah mereka terus bertambah. Sementara itu, Madinah bukanlah kota yang mempunyai kekayaan yang melimpah. Pada masa-masa sulit seperti ini, kekuatan musuh bangkit untuk menyerang Islam yang berpusat di Madinah. Bahkan pihak musuh juga memboikot perekonomian kota Madinah. Mereka melakukan embargo ekonomi, sehingga suplai berbagai macam barang dan kebutuhan hidup yang datang dari luar kota Madinah semakin sedikit. Bahkan kondisinya semakin hari semakin sulit. Selain kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di Madinah juga ada kelompok kaum kafir dari para penyembah berhala. Awalnya para penyembah berhala ini memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka semua memeluk Islam. Sebagian memeluk Islam dengan tulus sepenuh hati, namun sebagian yang lain hanya berpura-pura saja. Mereka ini disebut sebagai golongan munafik. Orang-orang munafik ini memeluk Islam, akan tetapi di dalam hatinya mereka tetap ada rasa dengki dan permusuhan. Kaum munafikin ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ketika perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj berakhir, penduduk Madinah sepakat untuk memilih Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin. Bahkan mereka telah menyiapkan mahkota untuk Abdullah, sehingga tinggal selangkah lagi dia akan menjadi raja di Madinah.
Akan tetapi semuanya kandas setelah hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah. Sebagian besar anggota suku Aus dan suku Khazraj meninggalkan Abdullah begitu saja, dan mereka lebih memilih untuk berpihak kepada Nabi Muhammad. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Ubay menganggap Nabi Muhammad telah merebut kekuasaannya. Pada akhirnya Abdullah memutuskan untuk berpura-pura masuk Islam setelah terjadinya perang Badar. Akan tetapi dalam hatinya tetap memendam permusuhan. Orang-orang yang mendukung kemunafikan Abdullah bin Ubay adalah tokoh-tokoh Madinah yang jabatannya ikut musnah setelah datangnya Nabi Muhammad di Madinah. Terkadang kaum munafikin ini mengajak sebagian pemuda dan kaum muslimin yang masih lemah imannya untuk melakukan permusuhan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang lain. Selain para penyembah berhala, di Madinah juga ada kaum Yahudi. Mereka ini sebenarnya berasal dari negeri Syam, tepatnya dari Palestina. Kemudian mereka berpindah ke Madinah dan menyatu dengan adat istiadat bangsa Arab. Kaum Yahudi sangat ahli dalam bidang ekonomi. Mereka memegang otoritas perdagangan, mulai dari biji-bijian, kurma, minuman keras atau khamr, pakaian, dan bidang pekerjaan lainnya. Kaum Yahudi adalah para pemakan riba. Mereka memberikan piutang dalam jumlah besar kepada para pemimpin bangsa Arab agar dipuji-puji. Dengan begitu, mereka mendapatkan nama baik di mata manusia. Mereka mengutangi para pemimpin bangsa Arab ini dengan jaminan tanah, kebun, dan ladang, sehingga dengan hanya beberapa tahun saja mereka sudah berkuasa. Kaum Yahudi juga ahli menyebar isu dan melakukan bermacam-macam konspirasi demi mengambil keuntungan. Rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang sombong dan suka menebar permusuhan. Mereka merekayasa fitnah, mereka tanamkan permusuhan dan adu domba, lalu mereka kobarkan bara api peperangan di antara kabilah-kabilah Arab yang hidup berdampingan. Yang jelas mereka adalah dalang di balik membarannya api peperangan. Jika api itu hampir padam, mereka akan membuat fitnah baru agar api peperangan itu kembali menyala. Karena kaum Yahudi sangat senang jika kabilah-kabilah Arab itu ditimpa kehancuran. Dengan strategi ini, kaum Yahudi meraup keuntungan yang berlipat ganda. Di Madinah sendiri, ada 3 kabilah Yahudi yang paling terkenal, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang bersekutu dengan suku Khazraj, sementara Bani Quraidah yang bersekutu dengan suku Aus. 3 kabilah Yahudi inilah yang merekayasa fitnah untuk menyulut perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Dakwah agama Islam menyeru kepada para pengikutnya untuk selalu menebar kebaikan, memadamkan bara api permusuhan, dan makan hanya dari harta yang baik dan halal. Dengan begitu, suku Aus dan suku Khazraj yang sudah masuk Islam akan bersatu padu untuk melepaskan diri dari cengkeraman kaum Yahudi. Sebenarnya kaum Yahudi sudah memperhitungkan ini semua sejak pertama kali mereka mengetahui bahwa Islam berusaha menetap di Madinah. Hal inilah yang menjadikan mereka menyimpan rasa dengki dan permusuhan yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Bahkan sejak pertama kali Nabi Muhammad menginjakkan kaki di Madinah, saat itu ada 2 orang pemimpin kaum Yahudi yang mengintai kedatangan Nabi di Quba. Keduanya adalah Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir. Setelah melakukan pengintaian, mereka pulang dan mulai membicarakan Nabi Muhammad dengan penuh kebencian. Abu Yasir bertanya, "Apakah benar dia orangnya?" Huyai menjawab, "Iya, sungguh dia memang orangnya." Abu Yasir bertanya lagi, "Apa yang engkau pikirkan tentang dirinya?" Huyai menjawab, "Demi Allah, aku akan memusuhi dia di sepanjang hidupku." Kisah ini menunjukkan permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Meski sebenarnya mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Mereka mengetahui hal ini dari kitab suci mereka, yaitu Taurat. Selain kaum Yahudi, kaum Nasrani juga mengetahui tentang akan datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir.
Mereka mengetahuinya dari kitab sucinya, yaitu Injil. Sebab Taurat dan Injil adalah kitab suci Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dengan adanya permusuhan dari kaum Yahudi ini, maka terkumpullah 3 masalah internal yang ada di dalam lingkup Madinah, mulai dari kesulitan hidup kaum muslimin, kemudian kemunafikan kaum kafir Madinah, dan permusuhan dari kaum Yahudi. Selain masalah internal, kaum muslimin juga mempunyai masalah eksternal dari luar kota Madinah, yaitu permusuhan dari penduduk Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah wilayah yang sangat luas, bahkan mencapai 25 kali luasnya Pulau Jawa, namun dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih sangat rendah. Kaum Quraisy adalah pemimpin agama di wilayah Jazirah Arab. Bermodal kedudukan inilah, akhirnya kaum Quraisy memerintahkan dan mengerahkan para penyembah berhala dari seluruh penjuru Jazirah Arab untuk memusuhi kaum muslimin, sehingga Madinah mempunyai masalah eksternal yang besar. Madinah menjadi daerah yang terkepung oleh bahaya dan menghadapi boikot besar-besaran. Demikianlah gambaran masalah internal dan eksternal yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat mendirikan pemerintahan Islam di kota Madinah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.